back to my YouTube channel. It's your girl Michi Momo. Actually, this video is rather sad karena sebenarnya resolusi tahun aku di tahun 2021 ini nggak banyak, cuma satu doang, nggak mau operasi lagi. But today actually I'm going to the hospital untuk ngelakuin satu surgery. Sebenarnya minimum banget untungnya, minimally invasive. It's called FESS. Basically ini adalah operasi untuk sinus. Sebenarnya aku nggak punya riwayat sinus sama sekali. Cuman ini karena kemarin kalau misalkan kalian follow Instagram aku dari story, kalian udah ikutin aku mungkin udah semingguan itu udah suffering from infeksi gigi yang akhirnya ujung-ujungnya akar giginya udah menyentuh, nempel banget sama sinus, itu gigi taring. Akhirnya nanahnya masuk ke dalam sinusnya dan udah lumayan banyak, udah lumayan mengganggu, dan gigi aku nggak bisa ditutup secara baik kalau misalnya nggak dikelarin dulu sinusnya, dibersihin. Nah jadi operasinya itu aku akan mengeluarkan cairan nanahnya dari si rongga sinusnya. Harusnya sebenarnya one day care aja bisa, cuma biar nggak ribet bolak-balik ke hospital, aku langsung aja malam ini nginep, besok pagi tindakan, habis itu sorenya pulang. And thank God for asuransi kesehatan untungnya. Aku juga selalu punya asuransi ya kan. Jadi selama ini aku operasi juga nggak pernah bayar sih. Kalau enggak udah habis berapa ratus juta sampai miliaran kali, aku udah nggak ngerti lagi. But anyways, cerita lengkapnya itu sebenarnya kayak sempet semingguan yang lalu, tiba-tiba malam aku kebangun, udah gitu aku ngerasa bengkak banget muka aku, dan aku kalau misalkan pencet di daerah sini tuh sakit banget, dan itu rasanya agak-agak kayak keras gitu. Dan bener dong, pagi-pagi tuh bener-bener muka aku tuh bengkak sebelah, yang sebelah kanan gitu, sampai kayak even udah 5-6 hari walaupun aku udah sempet treatment gigi yang ternyata sakit banget, treatment saraf itu tuh masih bengkak terus gitu loh. Dan kayak apa namanya, lama-lama kan turun ke bawah jadi kayak bulldog itu, dan susah banget untuk foto atau mungkin bikin konten karena bener-bener sebengkak itu. Mana aku ada photoshoot, ada live dan segala macam. Akhirnya buru-buru udah treatment gigi, dan treatment giginya tuh pun ada beberapa kayak dimasukin obat. Dia ngomongnya NaCl, tapi aku nggak tahu NaCl atau bukan. Tapi soalnya baunya tuh kayak agak Baiklin, agak-agak bau kaporit gitu. Tapi itu bener-bener sampai kayak kalau misalkan kena dinding mulut tuh yang kayak pedih banget. Sampai akhirnya aku juga sariawan semua. Anggapannya gini, jadi kalau misalkan ini gigi, ini kan akarnya, terus ini rongga sinusnya, jadi akarnya misalnya udah mati, udah gitu kan berarti kan dia akan itu kan busuk lah ya, busuk, mati, numpuk kan tuh, mulai dikit di atas akarnya tuh kayak numpuk dikit, terus mungkin masuk kotoran juga, lama-lama jadi infeksi membesar, akhirnya nempel ke sinus ini. Dan pas lagi di treatment kemarin, ya nanahnya udah masuk ke sinus juga, makanya sempet kayak keluar ngocor gitu dari hidung yang kayak nggak banget. Aku kaget karena kita nggak nyangka. Sempet ke dokter THT, awalnya dicek cuma secara simpel aja itu nggak ada, hidungnya lumayan bersih, tapi ternyata pas abis CT paranasal, sinus paranasal, baru kelihatan kalau rongga tuh kan di sini ada 2. Jadi rongga aku yang sebelah kanan itu isinya penuh dengan cairan. Padahal harusnya kalau di CT scan tuh hitam, dia warnanya tuh putih, jadi penuh dengan cairan. Nah itu mesti dikeluarin. Even aku udah sempet kayak gigi aku tuh sempet dibiarin bolong, maksudnya kan ditusuk sampai ke atas, udah gitu dibiarin bolong biar maksudnya ada jalan keluar untuk si nanahnya keluar ini. Cuman mungkin karena ya nggak bisa semuanya keluar, akhirnya kita harus sedot juga, dan nggak mungkin ditutup langsung. Dan sebenarnya kalau misalkan soal gigi itu, gigi yang mati sebenarnya emang bagusnya tuh dicabut gitu kan. Cuman aku pengen pertahanin, emang ada kesempatan atau enggak possibility untuk reinfeksi lagi. Kalau misalkan nanti infeksi lagi, berarti mau nggak mau harus dicabut. Mau dicabut nggak dicabut, tapi dokter gigi aku saranin kalau sinusnya dibersihin dulu, karena kan sekarang udah lumayan nempel nih. Takutnya kalau misalkan ditutup permanen lubangnya nanti yang dari gigi untuk pembuangan cairan absesnya itu, nanti malah jadi infeksinya lebih cepat. Makanya mendingan sinusnya dibersihin, nanti saat sarafnya di treatment lagi biar sampai bersih, nggak ada apa-apa, baru ditutup. So I hope one day nggak bakalan ada tuh yang namanya infeksi sekali lagi, karena rasanya nggak enak banget. Even sariawan aku aja baru mendingan hari ini, dan aku sariawan tuh udah hampir seminggu yang gede banget. Hari ini aku ke Siloam Kebonjeruk, by the way, hospitalnya, dokternya Sakina Umar. Aku direkomendasiin sama dede aku, dia dokter THT-nya dede aku tuh waktu itu kupingnya ada masalah, jadi dia pasang kayak operasi grommet ya hitungannya, pasang semacam itulah, karena kuping dia suka berdengung dan gak enak banget. Jadi akhirnya dia sempat operasi itu sama si dokter Sakina Umar ini, dan bagus hasilnya, dan orangnya juga enak sih, maksudnya ngejelasinnya juga baik, terus kayak ngejelasinnya enak segala macam. Jadi kayak aku mikir ya udahlah sama dia aja sekalian gitu kan. Jadi aku sekarang malam bakal nginep aja, terus besok pagi bakal tindakan. Ntar aku bakal tunjukin mungkin pas lagi di rumah sakitnya kayak gimana. Wow, penjelasannya lumayan panjang ya, hampir 5 menit nih. By the way guys, aku lagi aktif banget main Genshin Impact. Seru
banget you guys. Aku tuh gak bisa. Sampai kayak tidurnya tuh sampai kayak jam 5 pagi, jam 4 pagi. Literally it takes my life so much. Seru banget. Ada yang main juga gak sih di sini? Sumpah aku suka banget Genshin Impact. And kalau misalkan kalian main, please komen di bawah tuh kayak karakter siapa aja yang kalian suka. Jadi biar aku tuh nggak salah nge-groom karakter aku, karena sekarang udah mulai susah kalau misalkan dapet karakter baru terus yang bagus, kayak buat dia jadi selevel sama yang lain tuh ribet banget. Jadi mendingan kalian kasih ke aku siapa aja yang kalian suka. Oke guys, jadi soal ini aku udah nyampe di kamar aku. By the way, di sini ada Mbak Tika Herawati, baik banget. Ini di Selang Murah Banjurok, jadi kalau misalkan ada apa-apa langsung cari Mbak Tika aja. Makasih ya Mbak. Oke, makasih. Anyways, aku udah di kamar. Ini lumayan spacious sih. Jadi kalau misalkan ada yang nginep tuh gampang banget. Kanselnya. Emang ini kalau kamar VIP pasti sendiri, ada kulkasnya. Dan ini aku dapat near Miss Michelle Hendra. Aku merasa kayak di hotel ya, Beb. Semoga lekas sembuh. Terima kasih. Dapat basket buah, ada ini minuman. Dan guys, kalian tuh kalau misalnya ke Siloam Hospital yang ke Bonjorok atau ke Imperial Bakery harus banget cobain siomay-nya. Ini adalah siomay terbaik yang pernah aku makan. Terus kali tadi ada roti, kalau malam tuh buy 3 get 1, jadi sekalian aja. Chan. Enak banget. Isinya full daging semua. Kayak daging gitu. Untuk kamu pas banget, tapi downside-nya jangan makan di mobil. Kan baunya lumayan biasa. Karena wangi siomay itu wangi banget. Kayak bisa nempel gitu di mobil. Kamar juga sih. Ini makanan malam aku. Enak ya Mbak ya? Dapetnya katsu sama pasta. Bius. Tolongnya dari mana? Hidup. Kita mulai mukbang di rumah sakit seperti biasa. Cheers. Miu. Enak nih. Enak, coba enggak poin. Tapi bawain martabak tunjukin mah. Kadang. Wow, enak banget ini martabak 777. Ada di Green Lake ya? Iya. Enak banget. Semua lagi makanannya nggak sehat banget. Enak banget sih. Kebanyakan ya. Dia tuh kayak beneran tebel banget. Tuh. Ini kayak jari aku. Lebih tebelan ininya coklatnya, gila. Good morning ya guys. Jadi aku tadi barusan itu mandi pakai antimicrobial. Karena biasanya kalau misalkan kita sebelum operasi itu harus banget yang namanya membersihkan diri dengan sabun yang bener-bener antibakteri, karena kalau mau masuk ke tempat operasi itu kan harus steril. Dan sekarang ini aku lagi mau dipasang infus karena biar nanti memudahkan untuk anestesi, masukin obat pas lagi operasi dan lain-lain. Mari kita baru keluar. nggak sakit sih? Nggak sakit. Apa emang Cici punya ambang sakit tinggi kali? Jadi kayak cuma kayak kering doang gitu. Tahu lagi. Iya, mau dijaga. Mau bagi fotonya sama dokter. Oh iya. Ini udah boleh bilang ya? Kalau nggak ada mual, Kalau nggak ada ini mual. dikit ya. Nanti makannya kita Wah, tenggorokan kering. keringnya boleh.
Jadi aku udah kolaborasi nih, suster-suster yang bantu juga. Thank you sus. Thank you suster. Thank you. Coba dulu deh. Nggak even bengkak ya mukanya. Ini aku udah kelar operasi. Wow, glowing. Sunscreen apa nih? Ya mungkin ya. Lucu banget. Jadi kita ngobrol-ngobrol gitu sebelum operasi pada gosip. Jadi ada salah satu susternya tuh yang tahu aku. Kok ya aku pernah liat kamu? Oh ya ampun, kamu Michi Mouse. Akhirnya jadi bergosip. Kita foto dulu juga di ruang operasi. Lucu banget. Terus semuanya baik banget. Dan tadi kayaknya cepet deh. Jam 9.10 mulai operasi kalau nggak salah katanya. Tapi 9.30 udah kelar. Cuman karena masih menunggu anestesi. Jadi tadi sekitar jam 11 baru bangun. Dan sekarang nggak gitu sakit. Cuma kayak tau gak sih rasanya hidungnya kayak kering aja. Kayak abis kesodok dikit tapi it's fine. Tenggorokan aku aja gak kering, cuman barusan udah minum. Karena kan biasa kalau misalkan emang kamu mau operasi tuh diharuskan puasa. Kalau aku minimum 6 jam. Kayak lebih dari 6 jam sih aku puasanya karena udah malam juga. Kan operasi jam 8 pagi. Tapi skin aku lagi bagus banget. Dan ini hari ini sore ini udah bisa pulang. By the way ini enak banget ya Maya. Makanan siloam gila. Yes, ini sop iga gitu guys. Terus nasi, kerupuk dan lain-lain sama ada dessert. Yes, terus porsinya tuh kayak generous gitu loh. Biasanya kan kalau di rumah sakit pakai porsi versi kecil-kecil gitu. Dan jujur guys, ini makanannya enak banget sih, aku gak bohong. Kayak beneran dagingnya tuh lembut banget. Bisa langsung copot tuh. Cheers. Nyam. Tuh gak mau banget copotnya. Horor banget guys, aku tadi habis WC terus berdarah. Kenapa ya? Oke Kak, jadi ini dokternya tadi. Thank you so much dok. My pleasure. Dia yang operasiin dadaku juga. Jadi kalau misalnya kalian ada masalah THT, telinga, hidung, tenggorokan, langsung cari dokter Sakina Umar di sini dong ya? Iya di sini sama ada tempat lain. Oh ada tempat lain. Cari aja pasti ketemu. Oke, thank you dok. Oke guys, jadi sekarang ini lagi nunggu aja proses asuransinya berjalan. Penting banget punya askes, kalau nggak aku bayarnya mahal banget. Soalnya tadi ntar aku tunjukin juga kali ya kurang lebih bilnya berapa kalau misalkan aku bayar secara pribadi. Cuman yang pasti sekarang jadi sinusnya ini udah dibersihin juga. Jadi kalau misalkan kedepannya amit-amit mungkin misalnya keisi lagi atau mungkin ada masalah lagi, dokternya tuh kayak udah bukain jalan gitu loh. Jadi nggak usah operasi lagi. Jadi kalau mau disedot tinggal langsung dipoli aja kayak disedot gitu. Karena mungkin kemarin itu masih ketutupan sama daging kan. Jadi kayak buat pintu katanya seperti itu. Tapi ini aku tadi seharian habis dari operasi aku tidur terus, biasa selalu kayak gitu, kayak ngantuk terus dan ketidur gampang banget kalau misalkan habis di anestesi. Thank you so much for watching guys, don't forget to like, comment, and subscribe, and I'll see you guys in the next video. Bye.